Saya itu udah tua ya ternyata ya, 42 tahun. Saya berasa masih 24 tahun. Ya karena teman-temannya muda. Yang jelas saya kemarin nulis itu bertambahnya usia itu syukuran. Yang disyukuri itu karena bertambahnya angka atau menikmati sisa usia. Itu sebagai bentuk refleksi. Karena semakin kesini kita kemudian berpikir berapa manfaat yang sudah kita berikan. Nah, saya hanya berdoa mudah-mudahan ke depan semakin banyak manfaat. Makanya besok kebetulan bulan depan juga ulang tahun pondok. Makanya tadi saya WA-an sama beberapa teman termasuk si Rizky Bilar yang memungkinkan kalau pas tanggal itu kosong, beliau mau datang ke Jogja tanggal 2 September. Gus, pencapaian apa sih Gus yang usia sekarang sudah sampai saat ini belum tercapai yang Gus ingin capai? Saya itu pengen membuat akademi kebangsaan. Akademi kebangsaan. Bagaimana akademi ini mengajarkan toleransi, mengajarkan keindonesiaan secara happy dan menyenangkan. Di tengah-tengah isu-isu orang-orang kurang memahami perbedaan, di tengah maraknya isu intoleransi dan lain sebagainya. Nah, saya mau bekerjasama dengan Pak Mendak untuk membuat akademi kebangsaan itu. Yang mudah-mudahan di usia 42 ini bisa tercapai lah. Seperti apa Gus akademi kebangsaan Gus? Jadi kita ingin dai itu kan rata-rata dia paham agama, tapi kadang-kadang kurang memahami soal kebangsaan. Sebenarnya banyak yang paham, cuman potensi itu belum digali. Apalagi dai-dai dari Ahlus Sunnah itu luar biasa soal kebangsaannya. Cuman kadang-kadang ini perlu digali potensinya. Nah, akademi kebangsaan akan menggali potensi itu. Maka kan semakin banyak orang-orang yang memiliki visi kayak kita, mensiarkan agama dan berbangsa secara happy dan menyenangkan. Kan kalau semakin banyak orang-orang kayak kita kan semakin asik. Walaupun juga banyak semakin orang pusing bila kelakuan saya itu. Nah, ini keresahan dari Gus sendiri sebagai bangsa Indonesia yang melihat generasi sekarang atau jadi generasi Z ini sekarang Gen Z ini harus mengerti tentang keindonesiaan. Jangan sampai bebasnya kita mendapatkan informasi dari media sosial itu justru akan menggerus nilai-nilai kebangsaan. Dulu kita kecil diajarkan untuk memahami Pancasila, ada penataran P4, ada pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa, pendidikan moral Pancasila. Itu sekarang kan tidak ada. Sehingga itu menjadikan nilai-nilai kebangsaan semakin menipis. Nah, akademi kebangsaan akan menjadi solusi untuk itu. Kira-kira begitu. Itu yang pengen saya capai. Selain itu terus apa lagi Gus yang mau akan di? Saya pengen buat sekolah nanti di IKN. Karena otomatis kalau pejabat-pejabat semuanya pindah ke IKN itu kan mesti anaknya juga keluarga di bawah. Nah, saya berharap bisa punya sekolah yang berkualitas di dekat IKN sana. Maka tadi pagi saya ketemu dengan Pak Gubernur Kalimantan Timur, kebetulan sahabat saya, untuk menjajaki kerjasama bisa nggak kita buat sekolah di area IKN, dekat dengan IKN. Oke, Gus memaknai Gus yang sekarang seperti apa Gus? Ya, memaknainya jelas usia saya tambah berarti jatah hidup saya berkurang. Itu saja, makanya lebih banyak bermanfaat lah. Sehingga sekarang sudah tidak terlalu ngeh orang mau ngomong apa soal kita itu. Yang penting kita melakukan yang terbaik. Bagi saya, omongan apapun netizen kepada saya, baik yang suka maupun tidak suka itu sebagai obat saja. Kalau baik ya dianggap aja vitaminnya sirup yang manis, yang nggak baik yang pahit, tapi sama-sama bermanfaat gitu aja kalau saya. Santai saja, slow. Jurek mana Jurek? Jurek. Gus ulang tahun pondok bulan depan tuh rencana apa? Saya ada 3 acara atau bahkan mungkin 4. Jadi tanggal 31 Agustus saya wayangan sama Abah Kirun sama Cak Percil JS. Tanggal 2 itu ada mujahadah kebangsaan. Nanti akan dihadiri sama Mas Gibran, Mas Erick Thohir. Tadi siang saya ketemu beliau berkenan hadir. Dan mungkin bintang tamunya si Rizky Bilar sama Lesti Kejora ini dalam konfirmasi. Ada Wirda Mansur juga dan lain-lain. Kemudian tanggal 8 September saya ada konser kebangsaan. Saya, anak saya Denny Caknan, Aftersen, Wiro Widawati, dan mungkin nanti juga akan ada Mas Gibran dan Pak Prabowo. Konfirmasi mau hadir. Rencana akan diselenggarakan di mana? Di pondok, dekat pondok. Kalau yang konser kebangsaan itu keren. Kita selenggarakan di depan gereja. Saya dibantu sama muda-mudi Katolik, termasuk nanti Pak Gubernur Kaltim, Pak Isranur juga mau datang. Jadi saya selalu membuat acara itu yang tidak hanya dinikmati oleh orang Islam, tetapi bagaimana kawan-kawan saya non-Islam juga bisa terlibat. Salah satunya konser kebangsaan itu. Makanya parkir semuanya saya berikan kepada masyarakat. Bila perlu kita tambahin.
Karena saya tahu bagian besar yang bantu saya parkir itu teman-teman muda-mudi Katolik. Lah inilah Indonesia. Itu yang pengen saya kembangkan. Itu misi yang dibawa oleh pondok pesantren kita. Bahwa kita semuanya sama di mata Pancasila. Gus, ini kayak mengumpulkan Prabowo, Erick Thohir, kayaknya merubah arah konstelasi politik juga nih Gus kayaknya. Kita sih nggak berpolitik ya, tapi kebetulan yang selama ini komunikasi dekat dengan saya, yang setiap saat mau kontak minta nasihat, ya mereka-mereka. Ini jiwa-jiwa besar ya, Mas Prabowo itu kan kalau saya di mata beliau mungkin butiran debu lah. Tapi beliau itu sering kontak, sering minta nasihat dan sebagainya. Demikian juga dengan Mas Erick Thohir, apalagi Pak Zulkifli Hasan. Ini bagi saya pelajaran ya. Pelajarannya bagi kita adalah ternyata orang-orang besar itu tidak berhenti untuk belajar. Untuk belajar. Lah, kalau kemudian mereka nanyanya saya, mungkin mereka nyamannya dengan saya gitu. Tapi kalau kemudian dikaitkan dengan politik ya kita lihat saja itu perkembangannya. Kejutan juga hari ini pun Atta bertemu dengan Prabowo. Iya. Apa itu ini yang Saya minta ya saya kemarin bilang kan Mas Atta sempat diundang sama pihak lain. Lah Atta takut jadi fitnah, dibikin macam-macam. Makanya dia kan dekat juga dengan Mas Prabowo. Dulu Mas Prabowo menjadi saksi nikahnya. Akhirnya tadi ajudannya Mas Prabowo ngabari si Teddy itu mau ketemu sama si Atta. Termasuk kemarin si Raffi Ahmad ngabari saya, Gus saya mau ketemu Mas Prabowo makan siang. Bisa ikut enggak? Saya kebetulan nggak bisa. Nah itu ya mungkin ya perhatian Mas Prabowo kepada generasi milenial, anak-anak muda dan nggak ngomongin politik sama sekali ya, cuman makan siang macam-macam. Jadi orang-orang yang ketemu dia sekedar makan siang saja, nggak ada politik apalagi kontrak-kontrakan, nggak ada, murni silaturahmi. Termasuk tadi si Atta sama anak saya si Aurel tadi. bukan dalam arti kata anak muda ini ditarik oleh Pak Prabowo. Ya kalau kemudian ada ketertarikan anak-anak muda ya itu urusan mereka lah. Tapi kalau yang datang ke kantor itu apalagi kapasitas beliau sebagai Kemenhan, ya silaturahmi saja. Di sana kita bisa edukasi sejarah. Kan masuk kantornya Kemenhan itu banyak nama-nama pahlawan, kemudian senjata macam-macam. Kita belajar edukasi sejarah dari situ. Kayak kemarin teman-teman influencer yang datang itu kan sama, belajar sejarah. Nah ini Pak Gus melihatnya para petinggi politik akhirnya mulai menarik public figure untuk seperti Pak Zulkifli juga kan banyak kan public figure. Nah, Ya sah-sah saja. Artinya yang saya sarankan adalah public figure yang ditarik itu ya tentunya bisa memberikan suri toladan yang baik lah, Di tengah sekarang maraknya kemudian para tiktokers membuat konten yang tidak sopan. Seumpamanya kemarin yang lagi viral itu adalah makan es krim gitu. Ini tentunya menurut saya jelas akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Apalagi dipertontonkan dengan menggunakan atribut agama. Cewek berjilbab kemudian mempertontonkan seperti itu. Itu bilang kan kita cuma makan es krim. Orang semuanya bisa berasumsi dong gitu. Semua orang bisa membuat tafsir. Ini artinya memancing keributan. Maka saya pikir ya kita sebagai selebgram itu bermanfaat, berkah hidup kita itu dengan konten yang bermanfaat. Kalau kemudian konten-konten TikTok isinya kayak gitu kan membahayakan bagi generasi kita. Itulah alasan saya selalu bilang kalau kamu berbuat baik diposting. Karena kalau orang yang berbuat baik tidak diposting, FYP di TikTok yang isi semuanya jelek. Kenapa? Karena yang baik tidak mau diposting. Alasannya pamer lah, alasannya dikira tidak ikhlas dan sebagainya. Ikhlas tidak ikhlas itu yang tahu kita dengan Allah. Maka kalian yang punya kebaikannya diposting. Termasuk teman-teman media, kalau ada kebaikan diposting itu kan juga pahalanya jariah itu. Kenapa kita hanya selalu mempertontonkan yang jelek-jelek? Sekali lagi, kalau orang yang berbuat baik tidak mau posting, maka yang mendominasi medsos itu adalah konten-konten yang maksiat. Termasuk itu. salah satunya kan bila tidak ada fitnah sama selebgram tersebut. Iya, makanya itu loh. Jadi saya pikir su'ul khuluqi yu'ti, akhlak yang jelek itu menular itu. Apalagi kayak gitu sekarang. TikTok itu kan semua orang bisa melihat selama dia FYP. Walaupun dia bukan follower dan lain sebagainya. Ini tentunya akan menjadi edukasi yang jelek bagi anak-anak kecil ketika melihat tontonan-tontonan seperti itu. Saya selalu bilang kalau harus viral, virallah dengan prestasi bukan sensasi. Sekarang kan seolah-olah menghalalkan semua cara, yang penting viral gitu. Nggak ada prestasi, yang penting dilihat sama orang. Dan lucunya lagi, pasar menerima itu. Dikasih panggung di TV, diundang dan lain sebagainya. YouTuber juga sama, diundang ke podcast macam-macam. Padahal nggak ada nilainya sama sekali. Miris banget gitu loh. Jangan hanya gara-gara mengejar traffic, mengejar monetize itu kemudian kita menghalalkan semua cara. Masih banyak kok cara yang halal kita bisa menemukan rezeki yang baik. Itu kan begitu. Ya kalau kalian sebagai YouTuber, sebagai podcaster merasa rezekinya kurang, untuk kalian lihatlah teman-teman wartawan, teman-teman media. Ya. Gitu.